Shalom Elohim. Puji Tuhan, kita hari ini merayakan Paskah. Dan saudara, apakah engkau tahu perbedaan salib Protestan dengan salib Katolik? Salib Protestan itu seperti yang saudara lihat di belakang, tidak ada korpusnya, tidak ada patung Yesus. Kalau salib Katolik itu masih ada korpusnya, ada salib Kristus, ada tubuh Kristus. Itu disebut korpus. Jadi bagi teologi Katolik, mereka akan selalu mengingat penderitaan Kristus yang masih tersalib. Itu sebabnya di dalam pemberitaan Katolik selalu fokus kepada kisah sengsara Kristus, selalu fokus kepada jalan salib. Maka kalau saudara melihat di Timur Tengah sana dan di negara-negara Eropa Timur, sebagian besar mereka menganut Katolik dan Ortodoks. Mereka sangat mengerti tentang jalan salib, prosesi penderitaan Kristus dari mula dia disesah, dicambuk, lalu jalan salib sampai kepada Bukit Golgota itu selalu menjadi sebuah peringatan yang termasuk utama di dalam teologi Katolik. Jadi itu sebabnya salib Katolik selalu ada korpusnya, ya, ada patung Yesus masih tersalib. Jadi di mana bedanya? Di bedanya adalah kalau Katolik masih menganggap Yesus itu tersalib, sementara kalau Protestan menganggap Yesus sudah tidak ada di salib itu. Yesus sudah bangkit. Jadi makanya agak beda. Tetapi kalau kita yang sedikit bijaksana dan berhikmat, ya kita menganggap saja kalau Katolik itu patungnya adalah patung saat Jumat Agung, Yesus masih tersalib. Kalau Kristen, entah itu karismatik dan reform ataupun Protestan lainnya, menganggap bahwa Yesus sudah bangkit, jadi Paskah. Jadi salibnya Katolik itu Jumat Agung, salibnya Kristen yang reform, Injili, karismatik dan Protestan itu adalah Minggu Paskah. Karena Yesus sudah bangkit, dia tidak disalib lagi, tidak lagi disalib. Itu perbedaannya. Jadi saudara, Bapak Ibu sudah mengerti sekarang kenapa salib Katolik dengan salib Reform, Injili, karismatik itu beda? Ya, karena itu. Nah, ada kelemahannya kalau kita terlalu fokus di dalam penderitaan melulu. Kalau kita fokus ke dalam penderitaan, maka kita tidak ada kuasanya. Padahal dikatakan di Yohanes 19, ya, kita buka di Yohanes 19. Ayat yang ke-30 dikatakan di situ, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perhatikan kalimat ini, ya, sudah selesai. Dalam bahasa ininya Yunaninya tetelestai, artinya sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Apa yang ditugaskan oleh Bapa di surga untuk memikul salib dan menanggung dosa umat manusia sudah diselesaikannya dengan tuntas, dengan baik, sangat baik, amat baik dan benar. Tidak ada sedikit pun yang tidak sempurna. Semuanya sudah sempurna diselesaikannya.
Nah, perhatikan di situ dikatakan, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkannya nyawanya. Menyerahkan nyawanya artinya dia berkuasa menyerahkan maupun mengambilnya kembali. Jadi dia adalah tuh kelak nanti pada hari ketiga, yaitu Paskah ini, minggu ini, dia bangkit karena dia berkuasa terhadap nyawanya sendiri. Sangat beda dengan kita, orang berdosa, manusia ciptaannya, kita tidak punya kuasa terhadap nyawa kita. Tetapi Yesus karena dia Tuhan, dan pada saat dia di bumi sebagai Tuhan dan sebagai manusia, dia berkuasa terhadap nyawanya juga secara pribadi. Tidak ada keraguan untuk itu. Tidak ada keraguan. Nah, kalimat sudah selesai itu harusnya kita tidak melulu memandang kepada penderitaan. Tidak. Jadi kita sudah selesai ditanggung oleh Yesus, artinya semua penderitaan kita pun sudah Yesus tanggung. Jadi tidak lagi kita ini mempunyai sebuah beban moral bahwa kita makhluk berdosa dan terus-menerus memiliki dosa warisan itu, dosa asal itu, dan tidak bisa kita dilepaskan dari kutuk dosa itu. Tidak. Yang pertama, teologi salib menurut gereja Bethel Indonesia adalah sudah selesai. Tugas Yesus sudah selesai, penebusannya sudah selesai, umat manusia sudah selesai dari kutuk dosa maut, yaitu penyakit dan dari kutuk dosa, maut, penyakit dan kemiskinan. Mari kita buka ya di kitab Kolose 2 ayat 13 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang kedua, inilah dia. Kita dibebaskan dari kutuk dosa, maut, kemiskinan, dan penyakit. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Utang dosa kita dihapus. Pelanggaran kita itu bicara dosa. Pelanggaran itu sama dengan dosa. Jadi Ia mengampuni segala pelanggaran kita, segala dosa kita, dengan menghapuskan surat hutang. Di dalam perjanjian, seseorang kalau dia menjadi budak, ya, di dalam surat perjanjiannya itu, ya, zaman dahulu kalau ada budak, itu di situ disebutkan semua syarat-syarat dia, kriteria dia, sehingga dia tidak lagi bebas sebagai manusia biasa. Jadi para budak itu terikat oleh perjanjian di dalam surat utang. Kenapa seseorang bisa menjadi budak? Pada zaman dulu, seseorang menjadi budak itu karena dia mempunyai hutang uang. Oleh karena dia punya hutang, maka dijadikan budak. Selama dia tidak bisa melunasi hutangnya, belum melunasi hutang, dia menjadi budak terhadap orang yang menjadikan dia budak, yaitu majikannya. Dan selama itu surat hutangnya itu ada, tertulis nilainya berapa dan syarat-syarat dia nggak boleh melakukan apa saja. Nah, kita yang berdosa di hadapan iblis, kita didakwa dengan surat hutang di alam roh yang terjadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Surat hutang itu ada terus-menerus, turun-temurun, sehingga itu disebut kutuk.
sekian ribu tahun tidak ada satupun yang bisa membebaskan kita dari surat utang itu. Sehingga kita menjadi terkutuk karena kita tidak bebas, tidak merdeka, tidak lagi mengalami kelepasan yang membuat kita bahagia. Kita bisa sakit, kita bisa miskin, kita bisa mati. Bahkan kita bisa mati kekal. Karena dosa itu tidak terhapuskan. Nah, di sini Alkitab berkata dengan menghapuskan surat hutang. Jadi tiba-tiba ketika Yesus disalib, begitu kata tetelestai diucapkan oleh Tuhan, sudah selesai, maka gugurlah surat hutang itu secara roh. Yang mengerti katakan amin. Jadi iblis itu gemetar, itu sebabnya ketika Yesus mati, itu terjadi gempa bumi, dan bulan itu menjadi bulan darah, the blood moon. Terjadi matahari tertutup oleh bulan dan terjadi gerhana bulan. Itu sempurna sekali pada tanggal 3 April di tahun itu, tahun 33. Di tanggal 3 April tahun 33 itu terjadi the blood moon. Purnama penuh itu tertutup menjadi gerhana bulan. Kegelapan menyelimuti muka bumi karena iblis gemetar. Ini luar biasa. Begitu diucapkan tetelestai, sudah selesai, maka terjadilah gempa bumi dan terjadilah gelap guli. Berapa jam? Saudara perhatikan, Yesus mati itu jam 3 sore. Ya, waktu Tuhan mati jam 3 sore, secara historis agamawi Judaisme, seseorang mempersembahkan korban petang di bait Allah dengan mengorbankan domba, itu akan dilakukan antara jam 2 sampai jam 4 korban itu. Jadi ketika Yesus mati jam 3, sempurnalah korban anak domba itu. Itulah sebabnya Yesus disebut anak domba Allah. Waktu Yohanes membaptis, melihat Yesus dan Yesus mau dibaptis oleh dia di sungai Yordan, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi nubuatan di kitab Yesaya 53 yang kemarin kita dengar khotbahnya, itu sudah dimengerti oleh Yohanes Pembaptis, dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Inilah anak domba Allah. Artinya kelak saat Yesus nanti disalib pada jam 3 petang itu, dia pasti akan mati sebagai manusia. Sebab Tuhan tidak bisa mati. Tapi sebagai manusia, karena dia mengenakan tubuh dan darah manusia, tubuh kemanusiaannya, dia mati. Tetapi matinya dia mati secara ilahi, yaitu dia menyerahkannya, dia menyerahkan nyawanya. Tetelestai, sudah selesai, surat utang itu gugur, secara roh dia terbakar. Maka iblis gemetar, terjadi gelap gulita, gempa bumi, semua bumi pada masa itu mengalami gelap gulita. Dan Alkitab bilang apa? Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi secara hukum iblis berhak mendakwa dan mengancam kita. Dia akan selalu mengatakan, kamu berdosa, kamu layak mati, kamu berdosa, kamu layak sakit, kamu berdosa, kamu layak miskin, karena kamu terkutuk sekian ribu tahun yang lalu, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sampai di tahun 33 itu Yesus menebus kita semua.
surat utang itu menjadi gugur. Iblis gak lagi punya kuasa. Ya, kita lihat lagi. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi surat utang itu dipakukan di kayu salib dan dikatakan sudah selesai, sudah lunas, sudah dibayar, dan semuanya free. Jadi kalau ada seorang budak, ya, dia mau dibebaskan, maka surat utangnya itu akan dipakukan di tiang pintu rumah, dan orang akan melihat pengumumannya, orang ini sudah bebas. Tetapi kita, Yesus melakukannya di kayu salib itu pakukan. Selesai. Nah, ini yang berikutnya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Siapa itu pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa? Otoritas iblis dipatahkan, dihancurkan oleh darah anak domba itu. Kalah semuanya. Dan ini membuat kita mengalami kemenangan. Jadi saudara lihat, berita ini hanya dimiliki oleh gereja yang teologi salibnya itu komplit. Sudah selesai, lalu kutuk dosa, maut, dan kemiskinan, dan penyakit itu hilang. Tetapi yang lebih, sebelum kita masuk ke dalam hilangnya kutuk kemiskinan, kutuk penyakit itu, kita sedang berkata sekarang, iblis, di manakah sengatmu? Itu sebabnya orang-orang percaya di dalam iman teologi salib kita punya kuasa, karena kuasa iblis telah dipatahkan, dihancurkan, dilenyapkan, dan dia tidak berkuasa atas kita. Bayangkan, nama Yesus saja berkuasa. Orang apapun agamanya bisa menggunakan nama Yesus. Ketika murid-murid melihat ada orang-orang lain yang bukan murid Yesus, bukan murid Yohanes, lalu diberitakan kepada Tuhan Yesus, Guru, cegahlah orang-orang itu, mereka mengusir setan demi namamu. Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Biarkanlah mereka melakukannya, karena barang siapa yang tidak melawan kita, dia bukan musuh kita. Ngerti gak maksudnya? Jadi siapapun, agama apapun, asal menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, mengalahkan iblis, pasti punya kuasa. Contoh, ini supaya saudara jangan kalah nih sama orang yang tidak percaya. Saudara tahu pemain bassnya Gigi, grup band Gigi, Thomas Ramdhan? Ya, Thomas Ramdhan ketika konser di Manado, dia nginep di sebuah hotel, dan hotel itu ada roh jahatnya. Dia nggak bisa tidur nyenyak karena dia ketindihan. Tahu ketindihan? Dia mengalami ketindihan dan dia sesak napas sehingga dia tidak bisa bernafas. Dia merasa lehernya dicekek. Namanya Thomas, tapi jangan salah, dia Muslim. Karena belakangnya Ramdhan. Itu dia lahir pada saat Ramadan. Pinter. Jadi pada saat Ramadan dia lahir, namanya Ramdhan. Dia seorang Muslim. Jadi ketika dia merasa ketindihan dicekek oleh kuasa gelap itu, dia nggak bisa berkuasa sedikit pun. Bahkan dia bilang, dia menyebut ayat-ayat kursi. Dia menyebut semua yang bisa dia sebut secara Islami.
dia sebut, nggak bisa. Tetap dia merasa mau mati. Lalu apa dia bilang? Dia ingat, dia ada di kota Manado. Entah bagaimana inspirasinya muncul dari situ. Padahal Yesus tidak penting di kota manapun, asal dia dipanggil, pasti dia datang. Bagi orang yang berseru padanya. Lalu dia bilang apa? Dia ingat ini kota Manado, dia bilang begini. Ya namanya orang gak beriman ya. Dia pakai perintah-perintah. Yesus, usir itu setan. Nanti saya kirim ya kepada kalian ya videonya. Udah lama itu videonya, ada di channelnya Boris. Yesus, usir itu setan. Tahu nggak? Tiba-tiba dia lepas. Dia bisa bernafas. Dia bisa lega. Tadinya dia kecekek, dia nggak bisa bernafas, dia seperti mau mati. Ketika dia sebut, Yesus, usir itu setan. Setan itu pergi. Saya ingin mengatakan begini. Kuasa iblis sejak Yesus telah disalib, telah kuasanya yang benar loh. Kok sekarang kamu masih takut sama iblis? Padahal Yesus bilang sudah selesai. Dikatakan di Alkitab, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas tontonan umum. Jadi iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Yang pertama, Yesus mengatakan sudah selesai, berarti tugasnya sudah sempurna. Sudah perfect banget, completely. Sudah sempurna, tidak bisa lagi dibantah. Tidak ada lagi utang itu. Selesai. Lalu iblislah dilucuti dan dia menjadi tontonan umum. Kuasa iblis tidak ada lagi. Itu yang kedua. Kuasa iblis tidak ada. Jadi kalau hari ini kita masih merasakan salib, itu salah. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Maksudnya salib kalau dibebankan oleh iblis, oleh karena kita tidak percaya bahwa Yesus itu punya kuasa dan kuasa iblis itu telah dikalahkan, dan kita masih meratap-ratap minta tolong Tuhan tanpa kita beriman, maka kita salah. Ayo, siapa di sini yang masih tidak percaya bahwa kalian semua punya kuasa? Jadi kita menang, punya kuasa. Sebab iblis telah dilucuti, dia tidak lagi punya kuasa. Makanya seorang muslim sekalipun, kok bisa-bisanya perintah Yesus? Yesus, usir dia. Nanti kalau kalian lihat videonya, geli, saya juga ketawa. Udah lama itu saya tonton, karena itu saya suka ngeliat videonya si Boris itu di Negeri Plus 26. Itu lucu sekali ceritanya. Seorang yang bukan Kristen dan percaya Yesus bisa usir setan pakai nama Yesus. Kalau Bapak Ibu orang percaya, anak Tuhan, bisa nggak usir setan? Bisa nggak usir setan? Bisa. Yang kenceng dong. Bisa. Nah, jadi besok-besok aman hidup kita? Aman. Mari kita lihat lagi. Di mana kita punya kuasa? Kita buka lagi ya. Di 1 Korintus. Ya. Jadi yang kedua adalah kuasa iblis telah dikalahkan dan digagalkan kutuknya. Amin. Tidak ada lagi kutuk dosa. Tidak ada lagi kutuk maut. Kita sudah free, bebas. Jadi ada kuasa karena iblis telah dikalahkan. Kita lihat 1 Korintus
1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Ini yang ketiga. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Siapa yang akan binasa? Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya menganggap salib itu adalah kebodohan. Mereka selalu berkata, kalau dia Tuhan, kenapa dia disalib? Tuhan kok disalib. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Tuhan kok nggak bisa menyelamatkan dirinya. Mereka menganggap itu sebagai kebodohan karena mereka pasti binasa karena mereka tidak percaya. Persis kalimat-kalimat penghakiman yang muncul di akhir zaman ini, para pengejek-pengejek akhir zaman yang menyatakan salib itu adalah kebodohan. Kalau memang dia Tuhan, dia harusnya tidak disalib. Kalau memang dia Tuhan, harusnya dia bisa turun dari salib itu. Persis ucapan penjahat di sebelah kiri yang dia bilang apa? Kalau kau memang Tuhan, selamatkanlah dirimu dan kami juga. Betul tidak? Lalu orang-orang Romawi yang menyaksikan penyaliban itu, marilah kita lihat apakah dia akan turun dari salib itu untuk menyelamatkan dirinya. Betul atau tidak? Orang-orang Romawi dan orang Yahudi ketika melihat Yesus tersalib, mereka berkata, kalau memang dia Tuhan, kalau memang dia anak Allah, selamatkanlah dirinya, turunlah dari salib itu. Kata Alkitab, bagi mereka yang akan binasa karena mereka tidak percaya. Jadi kalau kita sekarang diejek oleh orang-orang yang menghina Yesus, menghujat, kita sudah tahu mereka pasti binasa karena Alkitab yang mengatakannya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan itu dinamis, artinya kuasa. Bagi kita yang diselamatkan, itu salib itu ada kuasanya. Jadi saudara menggunakan nama Yesus, itu nama di atas segala nama, ada kuasa kemenangan di dalam hidup kita. Amin. Ada kuasa kemenangan. Jadi yang ketiga, ada kuasa bagi orang yang percaya. Yang pertama, teologi salib itu berkata, sudah selesai, sudah final, sudah completely sempurna. Yang kedua, iblis telah dikalahkan, dilucuti. Yang ketiga, orang-orang percaya mempunyai kuasa sebagai anak-anak Allah, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Iblis gemetar oleh kesaksian perkataan kita, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian perkataan kita. Iblis gemetar. Nah, ini yang kalian suka. Yang keempat ya, mari kita kembali lagi ke Yesaya 53 itu. Kita lihat Yesaya 53 ya. Ayat 4 dan 5. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi kita terbebas dari kutuk dosa, kutuk maut. Kita mengalami keselamatan. Dikatakan di situ, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Jadi kita
Selamat, kita terbebas dari kutuk itu, dari kutuk maut. Kita tidak lagi mengalami maut, maksudnya mati kekal. Kita tidak mengalaminya. Kita mati secara badani, secara manusia, betul. Tetapi mati kekal, mati rohani kita tidak akan. Karena kita mengalami keselamatan. Dan di dalam ayat ini semua terangkum. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita ini sudah mengalami keselamatan yang kekal. Kita juga mengalami keselamatan badani. Sehat wa'alfiat. Komplit penebusan Yesus. Jadi kita tidak perlu lagi merengek-rengek dan tidak percaya bahwa kita memiliki kuasa kesembuhan. Tidak lagi. Kita punya kuasa kesembuhan itu. Itulah sebabnya kalau kita masih ada sakit penyakit, satu-satunya cara yang harus saudara mengerti, tanya kepada dirimu dan kepada Tuhan, kenapa engkau sakit? Bisa jadi karena engkau punya dosa, bisa jadi engkau punya hal-hal yang tersembunyi. Ada banyak orang merasa tidak punya beban atau ganjelan kepada orang lain. Saya banyak bertemu dengan orang, betul-betul kadang-kadang saya bingung. Dia bilang dia sudah mengampuni, tetapi untuk ketemu dengan orang yang menyakiti dia nggak mau. Dia bilang dia sudah mengampuni, tetapi dia nggak menyadari dia punya sakit. Saya sudah bilang berkali-kali, kamu harus mengampuni kalau mau penyakit itu hilang, karena kamu punya dosa. Dia merasa itu nggak dosa. Dia bilang dia sudah mengampuni. Kalau kamu mengampuni, kenapa kamu ketemu dia nggak mau? Yang mengerti katakan amin. Di dalam pengampunan kita semua harus free, bebas. Betul-betul kita mengalami ikhlas yang dalam gitu loh. Ketemu orangnya ya nggak apa-apa. Santai aja. Cerita tentang kemiskinan itu sama cerita tentang penyakit. Ada banyak anak Tuhan sudah dibebaskan di salib itu. Yesus sudah berkata tetelestai, sudah selesai. Tapi dia tetap sakit, dia tetap miskin. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mengganjal yang belum dia selesaikan dengan manusia dan dengan Tuhan. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi sakit penyakit kita sudah ditanggung 2000 tahun yang lalu. Dan mari kita lihat berikutnya. Kita buka di 1 Korintus. Galatia dulu ya, Galatia dulu. Coba, Galatia 3. Galatia 3 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kita kutuknya apa? Pertama, kutuk dosa, yaitu kita akan mengalami dosa kekal, sehingga kita akan mengalami kematian kekal. Yang kedua, kutuknya, kutuk apa? Kutuk sakit penyakit tadi yang telah ditebus di Yesaya 53 ayat 14-15 itu. Yang ketiga apa? Kutuk kemiskinan. Nah, sekarang soal kemiskinan kita buka di Korintus ya. Kita buka di 2 Korintus
8 ya, ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi dia berkata, oleh karena kamu menjadi miskin. Itu kutuk bukan? Kutuk. Kalau kita bicara budak, itu adalah kutukan. Seseorang menjadi budak karena dia miskin, tidak bisa bayar hutangnya. Sama dengan kekayaan, dengan uang, dengan materi. Kita menjadi miskin karena kita menjadi budak terhadap apa? Terhadap kutuk. Kutuk nenek moyang. Seseorang, ya saya cerita ya, anak muda, pinter, lulusan ITB, seorang insinyur, membuat surat lamaran berkali-kali, tidak keterima. Padahal dia pinter, ranking ya, termasuk cum laude waktu lulus. Waktu dia melamar, dia nggak keterima. Sampai pada satu titik, dia dipanggil sama pendetanya, gembalanya, dan pendetanya bilang, kamu tampaknya harus dilayani pelepasan. Kalau saya melihat kamu tidak diberkati dengan pekerjaan, kamu tampaknya harus saya layani pelepasan. Lalu anak itu sepakat, dia mau dilayani, mau didoakan, dan dia diminta untuk berpuasa, dan dia dikonseling oleh bapak gembalanya. Ketika dia dikonseling, terungkaplah ternyata waktu dia dari kampungnya, kebetulan dia orang Batak, dari kampungnya dia dikirim dengan opo-opo, dengan jimat-jimat, dengan meminum sesuatu. Lalu dia bersedia dilayani. Waktu dilayani, termanifestasi, ada roh macam-macam dari tubuhnya. Dia seperti ular, dia merayap-rayap di lantai, lalu dia kadang seperti macan. Manifestasi daripada kuasa roh jahat itu. Sampai dia selesai dilayani. Begitu dia selesai dilayani, seminggu kemudian dia diterima pekerjaan panggilan. Orang ini Kristen dari kecil, tetapi terbiasa hidup dengan okultisme, sinkretisme, kekristenan tanpa pertobatan, kekristenan tanpa lahir baru, tanpa sungguh-sungguh sama Tuhan. Bangga dengan opo-opo dari kampung, supaya aman, supaya kuat, supaya dia berhasil. Ternyata justru itu menjadi kutuk, karena setan ditanamkan dalam dirinya. Padahal dia Kristen, tapi tanpa pertobatan. Pinter sekolahnya, jago matematikanya, lulusan yang terbaik. Begitu dia melayani Tuhan, dia berpikir dengan melayani Tuhan, dia akan diberkati Tuhan. Tapi begitu dia melamar, berkali-kali sampai ratusan lebih, sampai dia lelah, dia melamar, tidak pernah dipanggil. Jangankan wawancara, dipanggil aja kagak. Ketika dia dilayani pelepasan oleh pendeta gembalanya yang mengerti dunia roh, dia melihat, kamu kayaknya ada roh ini, gak beres. Coba saya konseling dulu. Ada banyak jemaat kadang-kadang hidup tanpa pertobatan, dan dia tidak merasa bahwa itu adalah kutukan. Yang mengerti katakan amin. Betul nggak? Ada banyak seperti itu. Di gereja-gereja, jarang sekali saya melihat pendeta-pendeta spesial melayani jemaat-jemaat yang perlu dilayani pelepasan. Pada jarang. Kalau nggak ngelapor, kalau nggak ada masalah, nggak dilayani oleh pendetanya. Jadi tunggu ada masalah. Padahal pelayanan pelepasan itu kudu wajib, kudu harus dikerjakan terhadap para jemaat.
Kalau kita melihat jemaatnya tidak sukses, kalau kita melihat jemaatnya tidak oke, kalau kita melihat jemaatnya sakit-sakit melulu, kalau kita melihat jemaatnya dirundung malam, dirundung nestapa, kita harus cek konseling dia. Kenapa kamu ini? Orang lain sukses, kamu kok enggak? Itu harus dilayani pelepasan. Jadi pendeta gembalanya yang cerdas, smart secara roh, lalu dia panggil, nak kemari. Bapak layani kamu ya, kita konseling dulu. Kenapa kamu sampai tidak lulus-lulus? Tidak keterima-keterima, kamu kan pinter. Kadang-kadang kita suka berdalih, oh iya itu proses, oh iya. Saudara dengerin, kalau terlalu panjang lamanya prosesmu, nggak kelar-kelar, nggak habis-habis, penyakitmu nggak hilang-hilang, kalau kemiskinanmu tidak lenjam-lenjam, itu pasti ada kutuk yang belum selesai. Yang mengerti katakan amin. Karena Tuhan kita berkata, tetelestai, sudah selesai kutuk itu, sudah dipakukan di tiang salib itu dengan berkata sudah selesai, bebas, free, tidak ada lagi kutukan. Itu ada banyak orang punya satu dosa yang tidak pernah diakui, yaitu tidak mengampuni, padahal itu kutuk. Karena iblis akan mendakwa, ayo kamu marah, ayo kamu tersinggung, dia tuh gini, akhirnya marah lagi, tersinggung lagi. Itu kutukan. Nggak selesai-selesai, nggak sembuh-sembuh penyakitnya, karena tersinggung melulu, karena ada dendam. Gitu. Orang yang bebas, free, ketemu siapapun nggak ada dia tersinggung apapun juga, walaupun disakiti, walaupun dilukai, karena dia sudah bebas. Ayat 9 ya, 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Pak Pendeta, bukannya berkat materi itu nggak boleh? Siapa bilang nggak boleh? Nggak boleh kalau sudah menjadi berhala, sudah menjadi kedagingan, kamu terikat, itu nggak boleh. Lihat, yang mendampingi Yesus dan para murid adalah siapa? Priscilla, dia seorang kaya. Dengan kekayaannya dia melayani Tuhan. Nah, itu kekayaanmu diberikan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalau engkau pergi untuk melayani Tuhan, kau tidak akan habis-habis ya. Karena banyak orang memberi, tapi tidak pernah kekurangan. Amin. Karena untuk pelayanan. Itu Priscilla, baca Kisah Para Rasul. Selesai. Kutuk tidak ada lagi, karena iblis telah dikalahkan. Lalu kita punya otoritas, punya kuasa, dunamis. Berita tentang salib itu adalah kekuatan Allah, dunamis. Lalu yang keempat, semua kutuk kemiskinan itu sudah lenyap. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita hari ini, dalam Paskah ini, kita ucapkan diri kita selama ini kita mungkin mengalami atau kita menganggap itu bukan kutuk, tapi kita tetap menderita. Coba saudara tanya sama Tuhan hari ini, Bapa, di dalam nama Yesus berikan aku pengertian, pemahaman. Kenapa kami miskin? Kenapa sakit ini tidak pergi-pergi? Ayo, tanya sama Tuhan. Kalau ada kutuk, misalnya dari nenek moyangmu, ya, dari ayah ibumu, dari keluarga besarmu, coba dicek.
Kalau kau ketemu, lalu kau katakan dalam nama Yesus, saya percaya pasti kau sembuh, engkau pasti diberkati Tuhan secara materi. Karena Yesus telah menebus kita dan dia bangkit dari mati, artinya kita mengalami kebangkitan juga. Amin. Kita yang miskin menjadi kaya, kita yang sakit menjadi sembuh, kita mengalami kebangkitan iman. Bapa, di dalam nama Yesus, jalikan mata rohani kami. Kalau masih ada hal yang tersembunyi, yang terselubung dalam diri kami, apakah kami mengalami kutukan-kutukan dari orang-orang tua kami yang belum bertobat di masa lalu? Jalikan mata rohani kami, supaya kami dapat mengalami kasih karunia-Mu. Penebusan-Mu yang sempurna di kayu salib itu telah selesai Kau lakukan. Pastinya kami harus sembuh dalam nama-Mu yang kudus. Pastinya kami diberkati secara materi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan, kasihanilah kami, berkatilah kami hari ini ya Bapa. Celikan mata rohani kami, supaya kami mengenali kesalahan kami, kegagalan kami. Kami tidak mau hidup dalam kutuk Tuhan. Celikan mata rohani kami, di manakah hal yang tersembunyi itu ada di keluarga besar kami. Tuhan Yesus yang baik, minta tolong kami kepadamu ya Bapa. Hanya Kau yang sanggup mencelikan kami, supaya kami dapat melihat di manakah kutuk itu berada, sehingga kami tetap sakit, sehingga kami tidak sembuh-sembuh, sehingga kami tetap menjadi miskin dan menderita. Yesus Tuhan, kasihanilah kami. Yesus, 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 Yesus. Engkau ajaib baiknya, Engkau ajaib murah hatinya. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur
keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Bukan hanya kami mengalami keselamatan rohani, tapi kami juga mengalami keselamatan jiwani, badani, dan materi. Kami diberkati berlimpah-limpah secara rohani, jasmani, jiwani, dan materi. Berkat Tuhan melimpahi hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab telah Kau katakan sudah selesai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali mengalami greget daripada salib Kristus. Kami mengalami rasa daripada kisah sengsara-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami siap untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan. Biarlah sakramen perjamuan kudus ini ya Bapa, yang telah Engkau sediakan buat kami, bukti materai dengan tubuh dan darah-Mu, terjadi dalam hidup kami persekutuan yang indah antara kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus bekerjalah dalam perjamuan kudus ini, sehingga kami yang sakit disembuhkan, kami yang miskin diperkaya, dan kami semua mengalami sejahtera dari Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut tubuh dan darah Tuhan ini. Engkau yang telah menumpangkan tangan-Mu sendiri atas roti dan anggur ini, kami menyambutnya dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang melayani silakan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Coba kalian baca di rotimu, di hostimu, mungkin ada hal yang pernah dan menjadi hal yang kau imani. Puji Tuhan, kalau itu terjadi dalam hidupmu dengan firman Tuhan yang ada di rotimu, itu berarti Tuhan sedang berbicara kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkata hari ini kepada saya, berbagailah orang yang suci hatinya. Wow, haleluya. Aku senang hidup suci di hadapan Tuhan, dan aku sedang selalu ingin seperti itu. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Dan hari ini kami Tuhan di hadapan-Mu, tiada tersembunyi, semua telanjang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengakui segala dosa dan salah kami. Kami bertobat dari segala hal yang tidak benar, dan kami tidak lagi hidup di dalam dosa dan kutuk itu. Terima kasih untuk penebusan-Mu Bapa. Kau telah menebus kami dan semuanya sudah selesai. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dan sekarang kami siap menyambut tubuh dan darah Tuhan. Dengan iman kami mengangkat roti di tangan kanan kami tinggi-tinggi. Dan demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan yang mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bukti persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk tubuh-Mu yang tercabik-cabik dan menebus kami. Sekarang kami akan menyambut darah-Mu. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bukti persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu yang sungguh berarti buat kami. Dan pasca ini Tuhan, Kau menambahkan, mencelikan mata rohani kami, supaya iman kami bertambah-tambah dan pengharapan kami semakin besar di dalam Engkau. Kasih kami semakin dalam bersamamu Yesus, karena kami mengerti tentang penyaliban, tentang kuasa kebangkitan-Mu membuat kami terbebas dari kutuk dosa dan maut, dari segala kemiskinan dan kesakitan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan syukur. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan kami yang kami serahkan kepadamu, baik hari ini maupun melalui transfer ke bank rekening gerejamu ini. Terima kasih Bapa. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati kami berlimpah-limpah. Segala belalang pelahap, pindahan pelompat mengerik, kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dan berkat ilahi dari surga turun atas engkau semua, berkelimpahan tidak berkekurangan. Engkau sehat, bahagia, dan engkau sejahtera. Keluargamu diberkati berlimpah-limpah, anak cucumu sehat-sehat, dan kemuliaan Tuhan menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Oh, di dalam nama Yesus penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami, dan di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur ini. Kami siap memberi dengan rasa terima kasih. Di dalam nama Yesus kita yang siap memberi, berkata amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semua. Seberapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan pada sore malam hari ini. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan.